Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12B akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai rancang bangun manajemen jaringan komputer berbasis VLAN atau Virtual Local Area Network dan Point of Service yang disebut juga QoS menggunakan metode HTB Hierarchical Token Bucket pada semuanya 11 sesi kemarin. Perkenalkan, nama kami ada Muhammad Nurulwani dengan saya sendiri dengan NPM 247017 111046. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rasyid dengan NPM 27007111055. Ya, langsung saja kita masuk ke latar belakang dari masalah. Nah, latar belakang pada sekolah ini masih berupa kayak masih awal banget lah, masih awal bangun gitu. Jadi belum ada manajemen koneksi apapun. Jadi masih berupa internet gateway yang dibawa dari ISP-nya. Jadi itu emang belum ada sama sekali manajemen koneksi. Nah, karena hal tersebut, maka di koneksi internet di sekolah itu belum ada bandwidth yang tidak merata dan koneksi yang lambat ketika bayar user. Nah, kami juga melakukan pembicaraan kepada salah satu guru. Nah, guru itu mengatakan kalau di sekolah itu ada beberapa titik yang belum memang ada sama sekali internet gitu. Nah, maka dari latar belakang dari masa ini kita memiliki tujuan penelitian, yaitu melakukan desain jaringan struktur dan melakukan implementasi pelan dan quality of service dari vertical token bucket dan simulasi di GNS3. Nah, kami melakukan metode network development life cycle, yaitu yang ada analisis, yaitu tadi kita melakukan wawancara terhadap satu guru untuk melihat kondisi awal yang ada di sekolah. Yang kedua ada desain, yaitu melakukan pemetaan topologi di sekolah itu. Yang ketiga simulasi, yaitu melakukan simulasi di GNS3 sebagai validasi. Dan yang keempat testing. Nah, selanjutnya pada gambar berikut kita memberikan desain jaringan yang kita simulasikan menggunakan GNS3 tadi. Nah, pada bagian dasar ini jaringan topologi berikut ini digunakan NAT sebagai gateway ke internetnya, jadi sebagai koneksi ke internetnya. Nah, di situ ada port 1 itu merupakan sebuah helper saja agar nantinya bisa diakses oleh Winbox ketika kita akan setting mikrotiknya nanti. Jadi itu merupakan perantara dari GNS3 virtual local networknya untuk ke OS aslinya di Windows-nya nanti, karena kita menggunakan Windows dan menggunakan virtual machine untuk GNS3-nya. Selanjutnya ada Mikrotik CHR router. Nah, ini bertindak sebagai gateway yang akan manajemen tiap-tiap VLAN nanti. Nah, di situ sebagai gateway. Lalu ada Mikrotik CHR switch yang nanti akan membagi jaringan ke beberapa VLAN. Nah, pertama itu ada switch 1 yang sebagai kita sebut saja namanya VLAN siswa. Jadi ada switch 2 sebagai VLAN guru, lalu ada khusus untuk ruangan kepala sekolah ada VLAN ketiga, lalu ada VLAN keempat di situ. Yang ini, yang switch 3 tulisannya itu ada untuk staf usaha atau TU. Lalu selanjutnya ada untuk yang tamu, VLAN yang tamu. Jadi nanti itu beberapa kondisi jaringan akan dibagi-bagi ke beberapa virtual local area networknya gitu, yang untuk memaksimalkan bandwidth distribusinya agar tidak backup, dan setiap bandwidth distribution yang di setting itu ada aturannya masing-masing yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, baik, di sini sudah jelaskan ya posisinya, yaitu VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5 yang tengahnya itu. Nah, selanjutnya adalah implementasi QoS atau HTTP-nya. Nah, di sini kita menggunakan queue-tree, yaitu pembagian jaringan berdasarkan bandwidthnya masing-masing dari tiap VLAN-nya. Di situ ada siswa yang memiliki maksimum bandwidthnya itu 20 MB per second. Lalu ada guru yaitu 28. Selanjutnya ada capset 28 juga, staff 18, dan tamu 6 MB. Masing-masing dalam megabit per second. Nah, di situ internet satu maksimalnya 100 Mbps. Kenapa 100 Mbps? Karena ISP yang disediakan itu memiliki maksimal bandwidth yang diberikannya yaitu 100 Mbps. Yaitu mereknya apa ya? IndiHome. Nah, di sini juga implementasi VLAN-nya dilakukan dengan membagi jaringan ke beberapa gitu. Nah, di situ contohnya misalkan yang
siswa itu memiliki gateway-nya belakangnya itu 168.10/24, yaitu 124 itu memaksimalkan berapa koneksi yang bisa dijangkau dari situ. Nah di situ tuh 124 itu sekitar berapa ya? 200 sampai 500. Dan sisa 256 IP kalau misalnya apa 500 saya ada lupa. Mohon maaf. Nah, setelah melakukan implementasi QoS dan membagi bandwidth-nya, selanjutnya ada hasil pengujiannya. Nah, di sini kita akan men-testing dari tiap virtual PC client tadi itu apakah sudah terkoneksi dengan baik ke gateway-nya dan ke tiap masing-masing ke VLAN-nya. Kita tes dari VLAN-nya itu sendiri, lalu lanjut ke gateway yang VLAN-nya yang kedua yaitu yang guru itu bisa juga, dan kita akan connect ke MikroTik-nya itu ping ke MikroTik itu sendiri apakah bisa untuk akses internet, bisa dan bisa juga. Nah sebenarnya ada lagi satu lagi foto yang ke ping ke internetnya itu 888 dan itu pun sudah bisa berjalan. Nah selanjutnya kesimpulannya bahwa kondisi jaringan awas Tasikmalaya memang betul masih membutuhkan manajemen jaringan yang lebih baik, dan ini jadi caranya untuk jangka panjang karena emang di sana juga masih satu kelas, satu angkatan, dan masih sedikit siswanya yang tidak mampu karena sekolahnya baru buka. Nah di sini kita merancang ini untuk kedepannya jika siswa tersebut semakin banyak siswa dan semakin banyak orangnya. Nah dengan itu kami mengusahakan bagaimana membuat manajemen yang baik, aman, rapi dengan menggunakan metode QoS tadi dan metode HTB, kira-kira token bucket. Nah memungkinkan pembagian bandwidth lebih sesuai prioritasnya, mana yang perlu dikencangkan, mana yang perlu tidak, dan kita juga bisa memasangkan nanti firewall di tiap-tiapnya jika misalkan nanti siswanya tidak bisa mengakses Facebook, Instagram, atau TikTok gitu, yang hanya internet itu difokuskan hanya untuk belajar dan mengajar saja. Dan juga misalkan kita sebu untuk kebutuhan mengisi rapat tuh harus ada di dapat prioritas tinggi agar pekerjaan lebih cepat selesai bagian administratifnya. Nah sekian dari kelompok kami, jika ada yang tanyakan silahkan ditanya. Baik, silakan dari. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli dari kelompok 3 BC. Izin bertanya, kenapa kalian memilih metode HTP untuk QoS-nya bukan memilih metode lain? Izin dijawab, kami memilih metode HTP karena ini yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan karena memiliki beberapa kelompok yang tadi dibagikan tadi, seperti tadi ada siswa, guru, staf, dan kepala sekolah gitu. Nah, sekaligus juga bisa mulai dari total bandwidth sebagai current queue-nya, dari dulu dibagi ke masing-masing VLAN-nya sebagai queue. Dengan begitu bandwidth bisa dibagi lebih adil dan merata, jadi tidak ada yang misalkan dari satu lagi berdownload misalkan 80 fps, dia bahkan sendiri sisanya 20 fps kekeringan gitu, tidak dapat, kan itu juga nggak adil ya gitu. Jadi kita bisa membaginya dengan adil. Cukup memuaskan jawabannya? Baik, selanjutnya. Baik. Perkenalkan, saya Fadil dari kelompok 10. Pertanyaan dari saya, tadi kan simulasi jaringan itu dilakukan menggunakan GNS3. Betul. Terus dengan outputnya itu MDLC, analisis, terus ke desain, simulasi, sampai ke testing. Betul. Nah, apa aja parameter pengujian yang digunakan untuk membuktikan kalau si implementasi VLAN dan QoS-nya itu berhasil? Nah, tadi di GNS 3 kita sudah setting bagaimana. Nah di sini kita dari di Winbox-nya itu nanti kita bisa melihat jaringan yang di set, gateway, DHCP servernya, dan yang dimana itu otomatis berapa. Nah, setelah kita cek menggunakan virtual PC file tadi, kita bisa melakukan ping ke masing-masing gateway yang disediakan oleh MikroTik-nya. Tadi contohnya yang 10.1 itu gateway-nya dirinya sendiri, VLAN yang misalkan siswa, itu ada 20.1 yang dimana itu gateway yang punyanya dari guru. Nah, terus yang terakhir itu ngetes ke ping ke MikroTik-nya. Di situ juga sudah bisa dilakukan melihat bahwa topologi berhasil diterapkan pada simulasi GNS 3. Nah, di situ juga dari MikroTik-nya bisa kita lihat nanti ke bagian ada sebelumnya. Nah, di bagian ini sebelum kita buka Q3-nya ini, lihat di IP addresses, nanti kita bisa melihat beberapa VLAN dan deskripsinya yang telah dibuat di Windows-nya tadi. Gitu. Coba puas. Baik, ada lagi ditanyakan? Itu sudah cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf tidak ada kekurangan, karena kekurangan justru murid dari kita dan kelebihan hanya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari Anda menyenangkan. Oleh taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Lapar deh. Ya gimana ini? Kantor keraton. Ya pulang. Ya ulang yuk. Eh, oh dia.